Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang wisata di ranah Minang 5 daerah terdingin di Sumatera Barat yang bikin betah dan wajib masuk destinasi. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat selalu punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain kulinernya yang mendunia, provinsi ini juga menawarkan pesona alam yang menakjubkan, mulai dari pantai, danau, hingga pegunungan. Namun, di balik keindahannya, terdapat beberapa daerah dengan udara yang terkenal dingin bahkan hampir menusuk tulang. Suhu sejuk ini justru menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin mencari ketenangan sekaligus merasakan sensasi berlibur bak di negeri 4 musim. Berikut 5 daerah terdingin di Sumatera Barat yang patut masuk dalam daftar kunjungan Anda. 1. Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Berada di ketinggian 1400–1600 mdpl, Alahan Panjang dikenal dengan suhu rata-rata 10–14 C. Kawasan ini dikelilingi perbukitan, kebun teh hijau, serta panorama danau di atas dan danau di bawah yang memikat. Tidak heran, daerah ini menjadi surga bagi pecinta alam dan fotografi. Selain berwisata, banyak juga yang datang untuk berkemah sambil menikmati udara segar khas pegunungan. Kehadiran glamping modern di kawasan ini semakin menambah daya tarik wisatawan. Alahan Panjang, kawasan indah yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sedang menjadi pusat perhatian dalam dunia pariwisata. Salah satu daya tarik utama Alahan Panjang adalah Pulau Cemara, destinasi tematik yang sangat cocok untuk aktivitas berkemah. Dengan suasana sejuk, deretan pohon cemara yang menawan, serta keindahan danau di atas dan danau di bawah, daerah ini terus menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Alahan Panjang merupakan kota kecamatan dari Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Daerah ini disebut dengan kota dingin tanpa salju oleh warga sekitar. Suhu udara rata-rata di Alahan Panjang ialah 17 derajat Celcius dan bahkan pada bulan tertentu bisa mencapai 13 derajat Celcius yang biasanya terjadi pada bulan Juli hingga Januari. Nagari Alahan Panjang adalah salah satu nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Wilayahnya seluas 88,76 km persegi. Jumlah penduduknya pada tahun 2008 adalah sebanyak 14.100 jiwa, dengan kepadatan 150 per km. Tinggi daerah ini dari permukaan laut adalah sekitar 1.450 m, dengan curah hujan rata-rata 212 hari per tahun. 2. Padang Panjang, Kota Serambi Mekah. Dikenal dengan julukan Mesir Van Andalas, Padang Panjang memiliki suhu minimum 17 derajat Celcius dan maksimum 26 derajat Celcius. Kota kecil ini terletak di dataran tinggi 650–850 mdpl, dengan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun. Letaknya yang dikelilingi 3 gunung besar Merapi, Singgalang, dan Tandikat membuat udara terasa semakin dingin. Selain udaranya yang sejuk, Padang Panjang juga kaya akan nilai budaya dan pendidikan Islam yang menjadikannya destinasi bersejarah sekaligus religius. Kota Padang Panjang dikenal sebagai Serambi Makkahnya Sumatera Barat. Bahkan saat memasuki kota ini, di pintu gerbangnya Anda akan disambut dengan gapura selamat datang di Padang Panjang Kota Serambi Makkah. Lalu, dari mana asal-usul julukan Serambi Makkah? Julukan Serambi Makkah bukan hanya dimiliki Aceh sebagai provinsi yang menjalankan syariat Islam. Tapi, Padang Panjang juga punya sebutan serupa karena memang kota seluas 23,0 km ini juga terkenal dengan kehidupan masyarakatnya yang religius. Padang Panjang juga disebut sebagai Mesir Van Andalas atau Egypte Van Andalas alias Mesir di Sumatera, karena jadi pusat pendidikan Islam sejak dulu. Ada banyak pondok pesantren di kota ini. Kota ini menyimpan jejak sejarah yang kaya, diukir oleh para pahlawan, ulama, dan budayawan yang menjadikan kota Padang Panjang sebagai pusat pendidikan dan peradaban Islam di ranah Minang. Di balik julukan Serambi Mekah, tersimpan kisah tentang perjuangan, keimanan, dan cita-cita luhur yang terus menginspirasi hingga saat ini. Padang Panjang, sejak abad ke-18, telah menjadi pusat penyebaran agama Islam di Minangkabau. Para ulama terkemuka seperti Syekh Burhanuddin dan Tuanku Imam Bonjol, telah mendirikan pesantren dan menyebarkan ajaran Islam yang murni. Di masa penjajahan Belanda, Padang Panjang menjadi salah satu pusat perlawanan rakyat. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin perlawanan, mendirikan benteng pertahanan di daerah ini dan memimpin perjuangan melawan penjajah selama bertahun-tahun. 3. Bukit Tinggi, Paris Van Java. Bukit Tinggi tidak hanya terkenal dengan ikon jam gadang,
tetapi juga dengan kesejukan udaranya. Terletak di ketinggian 909.941 mdpl, suhu udara di kota ini berkisar antara 16-24 C. Sejarah panjang kota ini, termasuk sebagai ibu kota darurat Republik Indonesia, menambah daya tariknya. Wisatawan bisa menikmati panorama Ngarai Sianok, mengunjungi benteng Fort de Kock, hingga mencicipi kuliner khas Minang yang semakin nikmat saat disantap dalam suasana dingin. Ketika di Bukit Tinggi, warga akan berkunjung benteng de Kock dan berfoto di sana. Bentung itu berdiri pada 1825 yang dibangun oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Bauer yang sekaligus memimpin pasukan tentara Hindia Belanda ke wilayah pedalaman Sumatera Barat. Nama, de Kock, diambil dari Komandan der Trooipen dan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu yang bernama Hendrik Marcus Baron de Kock. Dari situlah lahirlah nama benteng de Kock yang kita kenal saat ini. De Kock bukanlah nama satu-satunya yang menjadi benteng di Sumatera Barat. Nama daerah Bukit Tinggi pun dulu dikenal dengan nama Fort de Kock yang menjadi salah satu pusat pemerintahan Belanda di Sumatera. Benteng yang terletak di atas Bukit Jirek ini tak semata-mata hanya menjadi bangunan biasa. Pasalnya, benteng de Kock juga menjadi saksi bisu peperangan antar kaum adat di Minangkabau yang bernama Perang Padri. Peperangan yang berlangsung sejak 1803 hingga 1837 ini menjadi tempat berlindung tentara Belanda dari gempuran masyarakat Minangkabau. Bukit Tinggi, atau yang dikenal sebagai Paris van Java, merupakan kota yang menawarkan cuaca sejuk sepanjang tahun berkat letaknya yang berada di dataran tinggi, antara 909 hingga 941 mdpl. Selain udaranya yang sejuk, Bukit Tinggi juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan pemandangan alam yang memesona, termasuk jam gadang yang menjadi ikon kota ini. 4. Malalak, Kabupaten Agam. Sebagai kecamatan termuda di Kabupaten Agam, Malalak terletak di antara Gunung Singgalang dan perbukitan sekitar Danau Maninjau. Dengan suhu rata-rata 17-20 C, kawasan ini kerap diselimuti embun tebal, menciptakan suasana bak negeri dongeng. Malalak juga menawarkan pesona air terjun Langku Tamiang dan Langku Tinggi yang indah. Jangan lupa, kopi khas Malalak menjadi teman sempurna untuk menikmati panorama alam yang masih asri. Kecamatan Malalak adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Agam dan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Empat Koto. Kecamatan Malalak juga merupakan kecamatan termuda dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Malalak terdiri atas 4 nagari yaitu Nagari Malalak Utara, Nagari Malalak Selatan, Nagari Malalak Timur, dan Nagari Malalak Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Empat Koto di sebelah utara, Kabupaten Tanah Datar Gunung Singgalang di sebelah timur, Kecamatan Tanjung Raya Maninjau di sebelah barat dan Kabupaten Padang Pariaman di sebelah selatan. 5. Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Lawang berada di ketinggian sekitar 1250 mdpl dengan suhu 16-24 C. Wilayah ini terkenal dengan perkebunan tebu dan produksi gula saka yang masih dikerjakan dengan cara tradisional. Setiap pekan, gula saka Lawang dijual di pasar tradisional, menambah nilai budaya dan ekonomi daerah. Dari puncak Lawang, wisatawan juga bisa menyaksikan panorama Danau Maninjau yang luar biasa cantik. Lawang merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Desa Wisata Puncak Lawang merupakan unit penggerak pariwisata di Nagari Lawang yang terletak di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Berjarak kurang lebih 100 km dari Kota Padang, dan Desa Lawang memiliki bentang alam yang sangat indah dan beragam terletak di ketinggian 1,250 mdpl dan termasuk desa yang bersuhu dingin dan curah hujan yang tinggi per tahunnya. Dengan luas desa 16,69 km persegi berjumlah penduduk 3.972 jiwa, Desa Lawang dipimpin oleh Wali Nagari di bawah pimpinan Franky Putra, SPD, dan Desa Lawang terdiri dari 6 jorong, Jorong Lawang Tuo, Jorong Batu Basa, Jorong Katapiang, Jorong Gajah Mati, Jorong Pabatuangan, dan Jorong Buayan. Wilayah Desa Wisata Lawang merupakan wilayah perkebunan tebu, sawah, kebun bawang, dan hutan. Sebagian besar wilayah Desa Lawang adalah perkebunan tebu, dan menjadi komoditas utama masyarakat Lawang. Masyarakat Lawang pada umumnya memiliki mata pencaharian yakni berkebun dan bertani. Tebu Lawang salah satu komoditas unggulan yang diolah oleh masyarakat sekitar menjadi produk UMKM seperti gula saka, gula semut, kacang goreng randang, kerupuk ubi saka, minuman air tebu, nasi tanguli, kapelo bawok, tumbang, dan lainnya. Nagari Lawang terdiri dari sekelompok kawasan yang terdiri dari beberapa destinasi wisata yakni Lawang Park, Sol Puncak Lawang, Green View, Tigo Balenan Basa serta mempunyai atraksi wisata kilang tebu tradisional dan atraksi seni budaya, para layang DLL.
Lawang sangat terkenal dengan tradisi adat yang sangat kental. Penerapan ilmu agama dan adat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Lawang sangat memegang teguh Adaik Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Pada waktu tertentu masyarakat Lawang melakukan acara Alek Nagari, yang berkumpulnya pemuka-pemuka adat yang ada di Desa Lawang. Gula Saka Lawang adalah produk unggulan Desa Lawang. Setiap hari Rabu dan Kamis masyarakat Lawang membuat gula saka, menggunakan alat tradisional dan modern. Prosesnya disebut mangilang tabu saka, dengan menggunakan kilangan kabau atau kilangan masin, dan pada hari Jumat, masyarakat akan menjual hasil produksi gul saka ke pasar tradisional yaitu Pasar Lawang Tigo Balai. Sekian mungkin sedikit cerita tentang wisata di ranah Minang 5 daerah terdingin di Sumatera Barat yang bikin betah dan wajib masuk destinasi. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.